Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas soal-soal mengenai pertidaksamaan rasional. Silakan disimak baik-baik ya, teman-teman. Oke, sebelumnya ini adalah bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Antara lain ada fx per gx kurang dari sama dengan 0, ada yang lebih dari sama dengan 0, ada yang kurang dari 0 dan lebih dari 0. Jadi dia berbentuk pecahan yang rasional. Nah, ini dengan fx dan gx merupakan fungsi. Jadi fx dan gx adalah sebuah fungsi dengan gx tidak sama dengan 0. Jadi ini syaratnya gx itu tidak sama dengan 0. Tuh. Nah, ini ada langkah-langkah penyelesaian untuk pertidaksamaan rasional. Yang pertama, buatlah bentuk umum persamaan rasional dengan ruas kanan sama dengan 0. Jadi, jika ada fungsi di ruas kanan, maka kita nolkan ruas kanannya, dipindah ke ruas kiri. Gitu. Lalu yang kedua, faktorkan jika bentuk kuadrat. Kalau si fungsinya kuadrat, maka kita faktorkan. Yang ketiga, tentukan pembuat 0 fungsi dari fx maupun gx. Jika bentuk kuadrat tidak bisa difaktorkan, maka cek nilai diskriminannya dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, jika D-nya lebih dari 0, maka kita bisa menggunakan rumus ABC untuk mencari pembuat 0-nya. Jika D-nya atau nilai diskriminannya kurang dari 0, lalu A-nya kurang dari 0, maka disebut definit negatif. Jika A-nya lebih dari 0, artinya definit positif. Tuh. Nah, langkah keempat, susunlah interval nilai X pada garis bilangan. Lalu tentukan daerah positif atau negatifnya. Yang kelima, selidiki nilai X yang memenuhi untuk menjawab permasalahan dalam soal. Jadi ada 5 tahapan ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Oke, di sini ada contoh soal. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X per X min 2 lebih dari sama dengan 5 adalah, oke, dari soal ini maka X-nya itu adalah fx-nya, X min 2 adalah gx-nya. Ini gx, ini fx-nya. Oke, kita selesaikan soal ini dengan langkah-langkah penyelesaian yang sudah tadi ditampilkan di awal ya. Yang pertama, kita buat bentuk umum persamaan dengan ruas kanan sama dengan 0. Nah, di sini kan ruas kanannya masih ada 5. Maka 5-nya ini kita pindah posisikan di sebelah kiri, di ruas kiri. Atau kedua ruasnya kita kurangkan 5. Oke, jadi bentuknya seperti ini. X per X min 2 min 5. Lebih dari sama dengan 0. Gitu. Ini ruas kanan sama dengan 0. Jadi bentuk ruas kanannya dia jadi lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah ini kita operasikan. Karena ini bentuknya pecahan, ini bukan pecahan, maka kita buat angka 5 ini menjadi pecahan. Caranya seperti apa? Kita kalikan dengan si penyebutnya. Penyebutnya kan X min 2. Maka 5-nya dikali dengan X min 2 per X min 2. Itu. Nah, kalau penyebutnya X min 3, maka perkaliannya juga seperti itu. X min 3 per X min 3. Karena kalau kita bagi nih, X min 2 dibagi X min 2 kan 1. 1 kali 5 adalah 5. Jadi kita tidak merubah nilai, hanya merubah bentuknya saja. Setelah itu kita kalikan. 5 kali X, 5 kali negatif 2. Oke, hasilnya adalah 5X negatif 10. Nah, setelah itu karena ini penyebutnya sudah sama, maka bisa kita gabungkan menjadi X dikurang 5X min 10. Nah, ini kan ada min di depan kurung ya, maka minnya kita kalikan dengan 5X, kita kalikan dengan negatif 10. Jadi X min 5X
ditambah 10. Nah, X dikurang 5X adalah min 4X. Gitu. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana dari soal yang ini. Setelah kita dapat bentuk paling sederhananya, maka kita ke tahap yang kedua. Tahap kedua adalah tentukan pembuat nol fungsi dari fx maupun gx. Oke, fx sama dengan 0. Nah, fx-nya mana? Yang atas. Nah, kita ambil bukan yang x yang ini, tapi yang ini. Ini fx-nya. Min 4x ditambah 10 sama dengan 0. Maka min 4x sama dengan min 10. Positif jadi negatif. Maka nilai x-nya adalah 5/2. Min 10 dibagi min 4. Min ketemu min positif, jadi 5/2. Ini disederhanakan. Nah, untuk gx, tadi ingat ada syarat gx itu tidak sama dengan 0. Maka kita buat gx-nya tidak sama dengan 0. Nah, gx-nya yang x min 2. Maka x min 2 tidak sama dengan 0. Maka x tidak sama dengan 2. Oke, setelah tahap 2 selesai, maka kita ke tahap 3, yaitu kita menyusun interval nilai x pada garis bilangan. Nah, untuk nilai x-nya yang akan kita gunakan adalah ini. X-nya 2 dan x-nya 5/2. Jadi ada 2x, kita susun di garis bilangan. Susun dari angka yang terkecil. Oke, angka 2 dan 5/2. Nah, kenapa ini berbeda? Di sini kosong, yang ini penuh. Nah, kalau dia tandanya tidak sama dengan, maka dia bentuknya, kalau di sini lebih dari, dia hanya lebih dari. Jadi X lebih dari 2, kayak gitu. Dia nggak ada sama dengan. Ini kenapa bulatannya penuh? Karena dia sama dengan. Makanya bulatannya penuh. Kalau tidak sama dengan, bulatannya kosong. Gitu. Jadi kesimpulannya, kalau untuk rasional ini nilai penyebutnya itu si grafiknya titiknya pasti kosong karena gx itu tidak sama dengan 0. Seperti itu. Oke, setelah itu tentukan daerah positif dan negatifnya. Oke, kita bisa menentukan daerah positif dan negatifnya dengan cara melihat di sini. Oke, saya hapus dulu. Nah, lihat di sini. X-nya negatif. Di sini positif. Negatif dikali positif adalah negatif. Maka kita mulai dari sini. Mulai dari sini, X-nya negatif. Negatif ini positif. Negatif dikali positif, negatif. Maka dimulai dari sini, tandanya di sini negatif, positif, negatif. Gitu. Jadi dilihat di sini nilai X-nya. Sini negatif dikali positif adalah negatif. Maka di sini negatif, setelah negatif positif, lalu negatif lagi. Nah, sekarang tinggal kita tahap keempat, yaitu menentukan daerah mana sih yang menjadi himpunan penyelesaian. Oke, lihat tandanya. Karena tandanya lebih dari, maka kita ambil yang positif. Nah, yang ini. Jadi, bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 5/2. Jadi, ini adalah jawabannya. Seperti itu. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Batas-batas nilai X yang memenuhi X min 1 per X plus 3 kurang dari sama dengan 2 adalah. Oke, kita coba selesaikan ya. Nah, langkah pertama kan kita harus buat ruas kanan sama dengan 0. Oke, berarti X min 1 per X plus 3 positif ke ruas kiri jadi negatif 2 kurang dari sama dengan 0. Oke, kita kalikan 2 dengan
penyebutnya agar bisa kita operasikan. Berarti X min 1 per X plus 3 dikurang 2 dikali X plus 3 per X plus 3 kurang dari sama dengan 0. X min 1 per X plus 3 dikurang 2 kali X, 2X, 2 dikali 3 plus 6. Ini X plus 3 kurang dari sama dengan 0. Oke, kita gabungkan ya, karena penyebutnya sudah sama. X plus 3. Ini X min 1. Min dikali 2X, min 2X. Min dikali 6, min 6. Kurang dari sama dengan 0. Nah, X min 2X adalah min X. Min 1, min 6, yaitu min 7. Per X plus 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini adalah fungsi paling sederhana dari fungsi ini. Nah, selanjutnya kita ke tahap kedua, yaitu kita buat fx sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Oke, fx-nya adalah min x min 7 sama dengan 0. Maka nilai x-nya adalah min 7. Nah, sekarang gx-nya x plus 3 tidak sama dengan 0. Maka nilai x-nya tidak sama dengan min 3. Oke, kita tahap ketiga yaitu kita buat garis bilangan. Oke, bikin garis bilangan dari angka terkecil, berarti dari min 7 ya. Min 7 bulatannya penuh ya, karena ada sama dengannya. Bulatannya penuh. Ini karena tidak sama dengan berarti bulatannya kosong seperti ini. Ini min 7, ini min 3. Oke, sekarang lihat di sini. X-nya negatif. Yang ini positif. Negatif dikali positif adalah negatif. Maka di sini negatif, ini positif, ini negatif. Jadi selalu dimulai di paling kanan. Gitu. Dilihat dari mana? Dari nilai X-nya. Gitu. Jadi ini X-nya negatif, yang bawah positif dikalikan kan negatif ya. Maka di sini negatif, lalu positif, lalu negatif. Dia akan bergantian positif negatifnya jika pangkatnya sama. Oke, bisa kita tarik kesimpulan. Himpunan penyelesaiannya adalah dia diambilnya yang kurang dari, berarti ambil yang negatif. Himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 7, kurang dari sama dengan karena dia bulatannya penuh, atau X lebih dari negatif 3. Dia bulatannya kosong, maka tidak ada sama dengan. Nah, ini ya teman-teman. Untuk soal yang kedua. Oke, lanjut. Ini untuk soal yang ketiga. Oke, ada fungsi himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2/1 min X kurang dari X plus 2 adalah, oke, langkah-langkahnya sama ya. Yang pertama kita nolkan ruas kanan. Oke, maka X plus 2-nya kita pindah ke ruas kiri. Ini. Nah, untuk mengoperasikannya kita kalikan dengan penyebutnya agar bisa kita operasikan. Jadi 2/1 min X dikurang X plus 2 dikali 1 min X per 1 min X. Nah, penyebutnya jadi sama kan. Oke, sekarang kita operasikan X dikali 1 X, X dikali min X kuadrat, 2 kali 1
plus 2, 2 dikali min X, min 2X. Oke, ini min X kuadrat, X min 2X min X plus 2. Oke, sama ya, min X kuadrat min X plus 2. Nah, ini kan masih dalam kurung, ini dikurang. Maka negatifnya kita kalikan ke dalam. Min dikali min X kuadrat jadi plus X kuadrat. Min dikali min X jadi plus X. Min dikali plus 2 jadi min 2. 2 min 2 kan habis ya. Sisanya adalah X kuadrat ditambah X per 1 min X. Maka kita faktorkan si X kuadrat plus X. Pemfaktorannya menjadi X dikali X plus 1 per 1 min X. Tuh. Tadi ada langkah yang kedua kan. Jika dia berbentuknya kuadrat, maka kita faktorkan. Ini kan bentuknya kuadrat. Maka kita faktorkan. X dikali X, X kuadrat. X dikali 1, X. Tuh. Jadi ini pemfaktoran dari X kuadrat plus X. Nah, setelah kita faktorkan, tinggal kita ke tahap kedua, yaitu tentukan pembuat 0 fungsi fx maupun gx. Nah, fx-nya kan ya, saya hapus dulu ya. Nah, fx-nya ini x dikali x plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti ini ada dua nilai x. Untuk nilai x yang ini, maka nilai x-nya adalah 0. Untuk x plus 1 ini, maka x-nya itu adalah negatif 1. Jadi ada dua nilai x1 dan 2. Lalu gx tidak sama dengan 0. Gx-nya 1 min x. Berarti 1 min x tidak sama dengan 0. Maka nilai x-nya adalah tidak sama dengan 1. Jadi ada 3 nilai x. Nah, setelah ini tinggal ke tahap ketiga, yaitu membuat garis bilangan. Nah, dimulai dari angka yang terkecil. Angka terkecil berarti negatif 1, 0, dan 1. Negatif 1, 0, dan 1. Nah, sekarang lihat di sini. Lihat operator X-nya. Ini X-nya positif, ini X-nya positif, ini X-nya negatif. Positif kali positif, positif. Positif kali negatif, negatif. Maka untuk tandanya di sini adalah negatif, positif, negatif, positif. Tuh. Dia pasti akan bergantian karena pangkatnya pangkat 1. Kalau pangkat 2, dia operatornya akan sama. Kalau di sini negatif, maka di sini negatif. Kalau di sini positif, maka di sini juga positif. Karena pangkatnya 1, maka dia akan bergantian positif dan negatifnya. Nah, negatif yang tadi di sini didapat dari X-nya di sini positif, ini negatif. Positif kali negatif, negatif. Maka wilayah ini adalah wilayah negatif. Setelah negatif, ini positif, negatif lagi, lalu positif lagi. Nah, sekarang ke tahap keempat. Tentukan daerahnya yang mana. Lihat tandanya dia kurang dari. Kalau kurang dari, maka ambil yang negatif. Nah, berarti di sini negatifnya ada 2. Nah, 1, 2. Cara menulisnya adalah, ini kan awalnya min 1, akhirnya 0. Awalnya 1, akhirnya kita nggak tahu. Maka tulisannya adalah min 1 kurang dari X, X kurang dari 0. Atau X lebih dari 1. Karena titiknya kosong, maka tidak ada sama dengan di himpunan penyelesaian. Nah, dari jawaban ini, berarti jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Semua bilangan real X yang memenuhi 3 per X plus 2 lebih dari 2 per X min 1 adalah, oke, caranya sama ya. Cara yang pertama, langkah pertama adalah
kita nolkan ruas kanan. Ruas kanan menjadi 0. Oke, berarti 3 per X plus 2 min 2 per X min 1 lebih dari 0. Oke, di sini ada kasus kalau penyebutnya beda, pengurangan pecahannya gimana? Masih ingat dengan rumus jika ada A per B ditambah atau dikurang C per D, maka penyelesaiannya adalah AD plus minus CB per BD. Jadi dikali silang. A dikali D, C dikali B, dan bawahnya juga dikali B kali D. Oke, kita terapkan ke soal di sini. Nah, ini A dikali D. A-nya 3, D-nya X min 1. Maka 3 dikali X min 1. Karena operatornya dikurang, maka kita buat min. Lalu C-nya 2, B-nya X plus 2. Jadi 2 dikali X plus 2. Nah, penyebutnya adalah X plus 2 dikali X min 1. Lebih dari 0. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan. 3 kali X, 3 kali min 1. Min 2 kali X, min 2 kali 2. Yang bawahnya tidak perlu dikalikan ya, ini udah jadi pemfaktoran. Kenapa yang di atas dikalikan? Karena masih ada operator pengurangan. Jadi masih bisa disederhanakan. Oke, berarti di sini 3x min 3 min 2x min 4 per x plus 2 kali x min 1. 3x min 2x berarti x min 3 min 4 min 7 per x plus 2 x min 1 lebih dari 0. Oke, setelah bentuk sederhana kita ke langkah kedua, yaitu cari fx sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Ya, fx-nya adalah x min 7. Fx-nya adalah x min 7 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah 7. Untuk gx-nya ada 2, yaitu x plus 2 tidak sama dengan 0. Satu lagi, x min 1 tidak sama dengan 0. Maka di sini nilai x-nya tidak sama dengan negatif 2, ini x tidak sama dengan 1. Oke, setelah kita dapat nilai x-nya, lanjut ke tahap ketiga, yaitu buat garis bilangannya. Oke, ada 3 titik ya. Pilih dari angka terkecil itu negatif 2 ya. Negatif 2 urutannya kosong, lalu 1, lalu 7. Kosong semua karena tidak ada sama dengan sini. Oke, sekarang lihat di sini. X-nya positif, 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 maka hasilnya positif. Dimulai dari sini adalah daerah positif, di sini negatif, positif, dan negatif. Jadi lihat angka X-nya ya, sama seperti soal-soal sebelumnya. Oke, tandanya lebih dari, berarti yang kita ambil adalah daerah yang ini. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2 kurang dari X kurang dari 1 atau X lebih dari 7. Gitu ya teman-teman. Oke, kita ke soal selanjutnya. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan X per X plus 3
kurang dari sama dengan X plus 1 per 2 min X adalah, oke, sama. Langkah pertama, kita ruas kanannya jadikan 0. Nah, seperti ini. Karena penyebutnya berbeda, berarti bisa kita buat menjadi AD min CB per BD. Seperti tadi. Ya. Maka X dikali 2 min X, X ditambah 1 dikali X plus 3. Penyebutnya tinggal dikalikan. Oke, karena penyebutnya sama, kita bisa satukan. Nah, ini X dikali X, X dikali 3, 1 kali X, 1 kali 3. Nah, hasilnya adalah X kuadrat ditambah 4X plus 3. Yang ini X dikali 2, 2X, X dikali min X kuadrat. Oke, kita gabungkan ya. Yang ini dan yang ini. Min dikali X kuadrat, min X kuadrat, min dikali 4X, min 4X, min dikali 3, yaitu min 3. Min X kuadrat jadi min 2X, 2X dikurang 4X jadi min 2X. Nah, jadi min 2X kuadrat, min 2X, min 3 per 2 min X dikali X plus 3 kurang dari sama dengan 0. Oke, kalau dilihat dari ini, maka kita tidak akan memperoleh pemfaktorannya, tidak ada pemfaktorannya. Maka bisa kita uji dengan nilai diskriminan. Ya, ini rumus diskriminan B kuadrat min 4AC. A, B, C-nya apa sih? Jadi, kalau di fungsi kuadrat itu ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini kan bentuk dari fungsi kuadrat ya. Jadi, A itu koefisien X kuadrat, B itu koefisien X, C itu konstantanya. Gitu. Nah, lihat fx-nya min 2x kuadrat min 2x min 3. Maka A-nya adalah min 2, B-nya min 2, C-nya min 3. Nah, ini 2, min 2, min 3. Kita masukkan A, B, C-nya ke dalam rumus ini, diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti min 2 kuadrat dikurang 4 dikali A, A-nya min 2 dikali C, C-nya min 3. Min 2 kuadrat berarti 4, min 4 dikali min 2 dikali min 3, yaitu min 24. 4 dikurang 24 adalah min 20, itu kurang dari 0. Maka bisa kita uji nilai diskriminan ini dengan melihat nilai A-nya. Di sini nilai A-nya kurang dari 0. Maka ini adalah definit negatif. Nah, setelah kita tahu ini definit negatif, pengaruhnya gimana? Maka fx yang di sini bisa kita rubah menjadi min per 2 min X dikali X plus 3. Jadi kita ganti jadi negatif. Kalau di sini negatif definit positif, maka kita ganti di sini positif. Gitu. Jadi tergantung di sini kita dapat definit negatif atau positif. Ini berlaku jika fx-nya tidak bisa difaktorkan ya. Fungsi yang atas si pembilangnya kalau nggak bisa difaktorin. Oke, setelah itu kita buat garis bilang fx. Cari pembuat 0gx-nya. Fx-nya kan udah definit negatif. Sekarang gx-nya. Gx-nya itu kan ada 2 ya. 2 min x dan x plus 3.
Ya, untuk 2 min X tidak sama dengan 0, maka nilai X-nya tidak sama dengan 2. Lalu untuk X plus 3 tidak sama dengan 0, maka nilai X-nya tidak sama dengan negatif 3. Jadi di sini nilai X-nya itu ada 2. 1, 2. Oke, kita ke tahap ketiga buat garis bilangannya. Nah, garis bilangannya dari yang terkecil itu negatif 3 dan 2. Nah, sekarang untuk posisi di sini, positif atau negatif? Lihat di sini. Ini negatif, ini X-nya negatif, ini positif. Negatif dikali negatif, positif, positif dikali positif, positif. Maka untuk wilayah ini adalah tandanya positif. Ini negatif, ini positif. Gitu. Nah, sekarang yang diminta adalah yang kurang dari. Kak ambil yang negatifnya daerah sini. Di himpunan penyelesaiannya adalah min 3 kurang dari X kurang dari 2. Gitu. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Penyelesaian dari pertidaksamaan 6x kuadrat min 5x min 1 per 3x min 1 kurang dari 0. Oke, di sini ruas kanannya sudah 0, maka kita tidak perlu merubahnya. Seperti itu. Jadi, langsung ke tahap kedua. Nah, di sini bentuknya itu adalah bentuk kuadrat, maka di tahap kedua bisa kita faktorkan. Oke, kita cari pemfaktoran ini dulu ya. 6x kuadrat min 5x min 1. Kalau kita faktorkan menjadi di sini 6x, ini 6x, ini per 6. Oke, masih ingat cara pemfaktoran koefisien yang lebih dari 1 ya, seperti ini. Jadi 6x-nya kita simpan di depan, lalu dibagi dengan 6. Nah, lalu cari kalau dikalikan hasilnya min 1 kali 6 yaitu min 6 ya. Min 1 dari si C-nya, jadi dikaliin 6 kali min 1 min 6. Lalu kalau ditambahkan hasilnya adalah negatif 5. Oke. Angka yang memungkinkan adalah 6 dan 1. Karena hasil penjumlahannya negatif, maka yang negatifnya paling besar yang negatif, maka angka negatifnya di sini min 1. 6 kali min 1 min 6. 6 ditambah min 1 adalah kebalik ya, harusnya. Bentar, error. Oke, jadi karena penjumlahan paling besarnya negatif, maaf ya, koreksi. Min 1, makanya negatifnya adalah yang paling besar. Seperti ini. Oke, kita masukkan berarti 6x min 6, sini 6x plus 1. Oke, kita sederhanakan. Yang 6x plus 1 kan nggak bisa. Yang ini bisa 6x min 6, kita sederhanakan. Semuanya kita bagi dengan 6. 6-nya taruh di depan. 6x dibagi 6 adalah x. Min 6 dibagi 6 adalah min 1. 6x plus 1 per 6. Nah, 6 di sini bisa kita coret. Dibagi 6 dibagi 6 kan 1 ya. Berarti sisanya adalah x min 1 dikali 6x plus 1. Oke, kita balik ke soal. Langkah pertamanya kan udah ya. Kita buat ruas kanannya sama dengan 0. Jadi 6x kuadrat min 5x min 1 per 3x min 1 kurang dari 0. Langkah keduanya
kita cari pemfaktoran. Oke, sudah juga. Berarti di sini X minus 1 dikali 6X plus 1 per ini 3X minus 1 kurang dari 0. Oke, setelah itu kita ke tahap ketiga. Kita cari fx-nya sama dengan 0 dan gx-nya tidak sama dengan 0. Oke, untuk fx-nya ada 2 ya. Untuk x min 1 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah 1. Tuh, 6x plus 1 sama dengan 0, ini x ya. X ditambah 1 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah min 1 per 6. Untuk gx-nya adalah 3x min 1 tidak sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah 1 per 3. Tuh. Nah, setelah kita peroleh nilai x-nya, tinggal kita ke tahap keempat. Itu buat garis bilangannya. Oke, di sini ya. Buat garis bilangan. Oke, tulis angka yang terkecil itu min 1 per 3 ya. Min 1 per 6. Lalu sepertiga, lalu 1. Karena di sini tidak ada sama dengannya, maka bulatannya kosong ya. Oke, sekarang lihat nilai x-nya. X-nya positif, positif, positif. Maka untuk daerah ini adalah positif. Setelah positif berarti negatif. Sini positif, sini negatif. Pangkatnya semuanya pangkat 1 kan. Jadi polanya plus min plus min. Karena di sini x-nya semuanya positif, maka dimulai dari di sini tuh positif. Tuh, nah setelah itu lihat di soal itu kurang dari, berarti kita ambil daerah yang negatif. Nah ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari min 1 per 6 atau 1 per 3 kurang dari x kurang dari 1. Gitu. Itu kurang lebih contoh soal yang bisa saya bahas. Silakan dipelajari dengan baik. Semoga membantu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.